selamat berjumpa kembali. Kali ini kami akan membahas mengenai hal yang spesifik, yaitu perencanaan lahan. Pada video ini kami mulai dengan menganalisa gambar yang kami terima sebelumnya, bahwa video ini di request oleh peserta dari training Bapak Tomo dari Sumarekon. Jadi beliau ngasih saya beberapa file untuk membuat perencanaan lahan, yaitu isinya level kontur existing, galian timbunan, grading dan rencana tanah per blok 10 meter 10 kali 10. Saya akan melakukan cek satu demi satu filenya, tapi saya sudah mendapat informasi bahwa pertama yang harus dilakukan adalah membuat existing. Untuk itu saya akan mengaktifkan dan membuka pertama untuk lahannya, yaitu existingnya, yang pada kasus ini sudah ditaruh di level kontur existing file namanya. Saya akan buka metrik. Selanjutnya seperti biasa kita akan menggunakan template WBN ANZ yang sangat mudah dan sangat gampang untuk kita ikuti, karena mengikuti juga dengan standar yang kita pakai biasanya kalau jalan dari versi Bina Marga. Selanjutnya kita continue. Saya close yang drawing ini. Saya akan buka file baru, yaitu open. Seperti biasa kita menggunakan drawing template. Selanjutnya saya akan buka ANZ. Tadi sebenarnya saya sudah melakukannya. Mohon maaf, saya sedang dalam kondisi kurang fit, jadi agak pilek sedikit. Selanjutnya dari DWT ini kita save as menjadi DWG. Ini hal yang harus kita terus-menerus pakai ketika kita melakukan project baru. ANZ ini bisa kita ganti dengan nama project kita. Misalnya kita bekerja di project apa, kita bisa ganti. Artinya nanti seperti PT, misalnya PT apa gitu. Jadi ketika nanti membuat project baru lagi, kita bisa save as dengan nama PT kita. Dari ANZ ini akan saya simpan dalam bentuk DWG. Selanjutnya hati-hati di sini, jangan langsung diganti nama latihan lahan gitu. Tapi kita yang memastikan dulu bahwa lokasinya adalah di tempat kita mau menaruh pekerjaan. Tadi saya sudah mencoba di latihan import surface namanya ini. Simpan. Oke, yes saja kalau kita sudah punya nama file. Saya sudah save as jadi DWG. Selanjutnya saya simpan. Ini settingnya dengan WBN ANZ. Yang kedua, saya akan membuka dan mempelajari filenya seperti apa yang akan kita kerjakan. Pertama, saya akan periksa kontur existing. Oke. Ini adalah drawingnya, ini adalah sumbernya. Sumber file untuk membuat surface. Pertama, saya akan ke model, akan periksa. Kita akan menggunakan kontur atau menggunakan point. Baik, karena lokasinya di sini kita akan menggunakan point saja. Sebentar. Ini point, ini kontur. Saya akan ID dulu. Ini oke, 30. Ini 30. Baik, saya akan menggunakan point. Saya juga akan menggunakan konturnya untuk bahan tambahan. Saya akan cek dulu pointnya terdiri dari apa. Ini adalah block reference, biasanya terbuat dari AutoCAD. Kita bisa langsung memasukkan point dengan menu point, utility, convert from AutoCAD point. Kita pilih misalnya 1, 2, kita tes dulu. Nah, tapi kita harus memasukkan deskripsinya. Kalau tidak, kita enter. Bayangkan kalau kita punya ribuan poin, kita akan kecapean memasukkan poin satu demi satu. Saya ada alat yang sudah saya bagi-bagi dulu kan, namanya CAD Tool, sudah kita copy sama-sama. Selanjutnya kita melakukan setting dulu. Yang pertama, seperti biasa, kita menyesuaikan antara versi dari CAD Tool ini dengan versi AutoCAD Civil 3D kita. Selanjutnya oke, lanjut. Kita akan periksa dengan point, export point circle coordinate to Excel. Jadi saya akan export poinnya untuk dijadikan surface.
Caranya yaitu saya lay ISO seperti ini. Jadi ini adalah blok-blok dari AutoCAD, command ke point circle, export point circle coordinate to Excel. Jadi nanti yang akan saya ekspor poin-poinnya. Saya pilih 1321 poin. Ada 1321 poin. Tunggu agak lama prosesnya. Di video ini kemungkinan akan cukup lama karena saya langsung melakukan studi kasus dari project tertentu. Jadi saya tidak mempelajari sebelumnya. Oke, ini adalah ekspor dari poin yang kita hasilkan dengan dari blok AutoCAD dengan menggunakan command point circle export point circle coordinate Excel. Selanjutnya dia otomatis muncul di Excel. Tinggal kita pilihkan. Ini adalah urutan poin, ini X, ini Y, ini Z-nya. Kita akan bersihkan. Ini radius kita hilangkan, delete. Sementara ini kita ganti menjadi 1, 2. Artinya ini adalah urutan. Kita klik saja di sini, otomatis klik 2 kali di sini, otomatis sudah terurut sampai ke bawah, sampai habisnya lokasi poin. Oke, selanjutnya kita buang tipenya ini. Oke. Selanjutnya ini adalah easting. Ini northing easting. Ini easting itu adalah kebalik. Ini easting, ini northing. Northing itu adalah ke utara sama dengan ke Y. Kalau di Indonesia biasanya Y-nya kepala 9 kalau mengacu pada global koordinat bukan koordinat lokal ya. Selanjutnya kita akan bersihkan ini adalah kalau di materi training saya suka ini P E N Z. D-nya tidak ada karena tidak ada deskripsi. Jadi nanti kita memasukkan dengan metode P E N Z. Mudah-mudahan saya benar. Oke, saya akan periksa dulu, hapus dulu. Selanjutnya akan saya simpan dalam bentuk txt file, save as. Aslinya akan saya simpan di data point Sumarecon. Ini Excelnya. Saya save as kembali menjadi txt. Txt-nya kita pilih tab delimited sama filenya save. Oke, yes. Dan kita close, no saja. Kita kembali ke file ini, tapi karena kita sudah memasukkan data poinnya, kita akan ke sini. Kita akan ke import, create point. Ingat tadi kita adalah PENZ. Ini kita ganti menjadi template. Kita text. Kita ke Sumarecon, data point Sumarecon. Oke, sudah masuk. PENZ tidak ada D karena tidak ada deskripsi ya. Ini adalah northing. PENZ space delimited. Oke. Otomatis gambarnya sudah masuk, hanya saja di lokasi lain kita harus Z enter E enter. Oke, sudah masuk semua. Saya akan pastikan apakah lokasi ini berada di wilayah sekitar Tangerang karena kebetulan materi dari bahan-bahan poin ini ada di lokasi Tangerang. Saya akan yakinkan dengan Google. Maaf, Google saya tidak ada mungkin. Ke Chrome, Google. Saya akan buka Google Earth. Coba ke Wikimapia. Karena saya tidak ada Google, bisa pakai Wikimapia. Tangerang. Engineering School di Sawangan. Di kepala sini 10 kita cek ini. Degree magnitude
longitude. Oke. Degree second kita rubah, kita setting oke. Saya cari untuk mengganti dari degree ke dalam XYZ mana ya, Kin forum, biasanya di Google Earth otomatis. Saya kesulitan menggantinya. Google saya juga belum install. Oke, tapi saya meyakinkan bahwa ini sudah benar. Biasanya Indonesia kepalanya Y adalah 9. Selanjutnya poin ini sudah jadi, tinggal kita mengganti dan mau seperti apa label dan markingnya kita tinggal menggunakan. Ini adalah XYZ nya ya. Selanjutnya kita simpan lagi, kita sudah punya poin. Selanjutnya agar lebih presisi kita coba apakah ini bisa dijadikan surface. Tool space, surface, create surface. Oke. Saya akan buat dulu. Jadi ketika membuat surface, ketika males mengetik nama di depan, kita langsung oke saja, otomatis dia akan dari surface 1. Baru belakangan nanti kita kasih nama. Jadi keuntungan Civil 3D itu bisa jadikan dulu, baru nanti di edit setting kalau untuk trial apakah ini bisa atau tidak. Kita deteksi dulu apakah garis ini garis 3D poly atau garis polyline. Ini adalah polyline yang mempunyai elevasi 30, ini 29. Baik, berarti kita tidak akan kesulitan. Mudah-mudahan langsung saja dari Blick Line add. Oke, kita seret semua, mudah-mudahan bisa. Belum bisa. Kontur kita add. Oke. Oke. Apakah sudah? Oh, kontur dia mau. Surface properties. Kita cek surface properties. Kita masih standar, major contour, minor contour, triangle kita hidupkan. Oke. Belum juga, sudah ada kontur tapi ini belum bisa. Jadi oh maaf, ini karena mungkin layarnya mati semua. Tapi ternyata memang belum berhasil. Kita belum bisa menjadikan surface-nya. Bagaimana kalau dengan ini? Saya ketik CH. Ini AEC contour. Ini lebih bagus malahan. Ini polyline. Oke, kita pakai yang ini. Terus space, surface-nya kita hapus, kita delete saja. Jadi kalau kita mau meninggalkan surface ini tidak terhapus, artinya kita tidak mau membuat surface baru, kita hanya menghapus parameternya. Tinggal kita periksa parameter apa yang tadi masuk tapi tidak tapi gagal gitu. Kita delete saja. Yes. Ini delete saja. Delete, yes. Oke, rebuild. Sebenarnya kalau udah ada surface tadi, kemungkinan surface ini sudah jadi. Tapi kita akan coba lagi ya. Kita ke menggunakan Blick Line. Kita delete juga. Kita gunakan kontur, add. Oke, kita menggunakan tidak mau, kita gunakan kontur, add. Oke. Tidak mau juga, drawing object, add. Oke. Tidak mau juga.
kita kembalikan. Berarti memang kita bisa pakai yang ini. Hanya saja kenapa konturnya bisa berbeda, yang warna hijau dengan yang warna putih, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ada beberapa kontur yang tidak sama seperti ini. Ini karena mengalami vertexnya dibuat lebih smooth, jadi otomatis konturnya bisa bertabrakan. Saya tidak bisa menggunakan kontur ini karena kontur ini dianggap sudah rusak ketika dia saling bertabrakan, jadi akan terjadi konflik. Saya tetap akan menggunakan kontur yang warna putih. Hanya saja saya akan berusaha dengan cara lain untuk membuat surface-nya. Kontur major, kontur minor saya hidupkan. Apakah ada yang konflik? Kalau satu atau dua saja yang dia mengalami tabrakan atau saling bertumpang tindih, maka kontur ini tidak akan jadi. AEC kontur, oke. Import kontur, add, oke. Kita coba satu. Ini bukan kontur, add, oke. Ini juga bukan. Kita akan explode dulu. X kali. Sekarang jadi, ini jadi masih AEC kontur. Baik, akan kita lihat. Mungkin karena tadi blok berkali-kali, saya akan ulangi. Mohon maaf tadi suara saya agak pelan karena saya sambil berpikir ini bahan apa yang kita bisa buat kontur. Masih belum bisa, kita explode lagi sampai menjadi polyline. Akan kita periksa. Ini masih menjadi AEC kontur. AEC kontur, saya explode lagi. Saya explode lagi. Saya explode lagi. Cannot explode AEC kontur. Cannot explode AEC kontur. Jadi bahwa AEC kontur ini tidak bisa diexplode. Kita akan periksa dengan ini. Section, drafting, line, miscellaneous, polygon, point, circle, surface, surface. Saya masih penasaran ini sebenarnya bahan apa. Kita coba surface, edit surface, add line, delete line, minimize file, erase bubble, add surface label, add label, utility, extract object from surface, move block to surface, move block to attribute, move block to surface. Oke. Tidak bisa juga. Drawing object, add. Oke, kita pilih line. Oke, bukan. Add, kita pilih block. Oke, tidak bisa. Add, pilih polyface. Oke, tidak bisa juga. Waterset, saya masih penasaran ini AEC kontur, harusnya ini bisa diexplode, artinya X
cannot explode AEC contour. Common line, apakah ini dari 3D poly? Line miscellaneous convert. Convert, kita akan cek dengan convert. Baik, saya sudah beberapa kali mencoba beberapa metode, tapi ternyata memang garis ini tidak bisa dijadikan surface. Kenapa tidak bisa dijadikan surface? Karena dia tidak mempunyai elevasi. Ini adalah AEC kontur, sebenarnya adalah kontur yang harusnya secara otomatis dia bisa ditambahkan dari satu persatu bentuknya seperti ini. Tapi karena Civil 3 tidak mendeteksi bahwa ini sebagai kontur, dan ketika di-explode dia juga tidak mau seperti ini. Jadi satu demi satu memang kalau kita periksa tidak mengandung elevasi. Z-nya 0, Z-nya 0. ID, kita cek dengan ID, saya klik objeknya. Ini 0 juga, memang tidak mengandung elevasi. Kita hanya akan mengcopy ini sebagai background. Copy, saya duduk ke sini, saya paste ke original koordinat. Nah, fungsi di sini hanya sebagai background saja. Di line itu kita sudah mempunyai detail dari poin itu, dan kita akan membuat surface dari poin itu. Apakah kita akan lihat nanti apakah surface yang kita hasilkan dari poin ini sama dengan garis-garis yang kita plotkan. Selanjutnya saya tidak memerlukan lagi lever contour existing ini karena kita hanya mengambil poin dan surface-nya saja. Oh ya, satu lagi saya akan copy boundary-nya, saya akan pindah ke sana, saya akan edit paste original koordinat agar sama koordinatnya. Nah, ini adalah boundary lokasi pekerjaan yang sedang ditangani. Saya akan hapus, saya akan close ini. Kalau saya akan fokus di file yang akan kita kerjakan, yaitu latihan import surface perencanaan lahan. Selanjutnya, karena kita sudah punya poin, kita akan membuat surface. Surface-nya kita namakan axis lahan Sumarekon. Axis lahan Sumarekon. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan poinnya, yaitu dengan poin group, add, kita pilih all point. Oke, sudah masuk. Ini adalah border dari poin-poin grup yang sudah masuk. Kita akan periksa apakah kalau kita membuat kontur itu sama dengan kontur yang dihasilkan. Ini kecenderungannya sama karena memang posisi poinnya sama persis. Hanya saja intervalnya mungkin sedikit agak beda. Kita lihat dan periksa. Ini adalah garis poin dan ini adalah garis background dari kontur buatan yang sebelumnya. Ini juga sama kecenderungannya ya. Kita akan periksa ini apakah sama? Iya, sama. Ini apakah sama? Oke, ini sama. Di posisi terakhir ini tidak sama. Kenapa? Karena datanya terlalu panjang, sedangkan ini sebagaimana latihan sebelumnya ini membentuk border yang akan mengkonekkan dari poin terluar dengan poin terluar, tidak mengambil dari dalam. Makanya kita akan berubah ini dengan space properties ke contour entry angle seperti ini. Contour entry angle-nya kita akan hapus di sini, edit, delete line agar notasinya konturnya sama. Nah, seperti ini. Sekarang sudah sama ya. Jadi poin-poin yang tidak sama disesuaikan saja, hanya diambil poin yang paling luar, delete line misalnya seperti ini, agar terkonek persis seperti data yang diinginkan. Ini sudah sama, ini sudah sama, yang di sini juga sudah sama, ini sudah sama. Oke, sama. Baik, kecenderungannya sudah sama semua. Sekarang akan kita kembalikan ke kontur surface 105. Saya akan membuat kontur background. Nah,
kontur kita warna abu-abu. Ini juga tidak sama, perhatikan. Harusnya ini begini lurus, tapi ini terpotong karena poinnya diinterpolasikan dari sini ke sini, yaitu poin by one. Bagaimana mengantisipasinya? Kita hapus saja poin ini agar tidak membentuk border di luar. Caranya masih sama, kembalikan ke kontur entry angle. Kita periksa ini dari sini, poinnya ditarik ke sini dan membentuk kontur seperti ini. Dan kita bisa hapus ini. Delete line, saya hapus di sini. Oke. Selanjutnya akan kita periksa lagi. Konturnya kita hilangkan. Maaf, triangle-nya kita hilangkan. Konturnya sudah bagus ya, sama. Lokasi lain kecenderungannya sama, hanya ini saja. Ini juga sama karena tertambahkan poin tertentu dan ditariknya dari poin ini ke poin ini. Kita akan hapus di poin di sini. Surface properties, kontur entry angle. Nah, ini poinnya ya, di delete line kita hapus saja di sini. Oke, selanjutnya kita lihat surface-nya. Surface properties, kontur entry angle. Baik, sudah sama ya. Ini bentuknya seperti ini, menuju ke sini, gambarnya ke sini, sama. Nah, ini hanya intervalnya yang berbeda. Ini seperti ini, dia lari ke sini, dan ini kalau saya klik sama persis ya. Ini juga sama, ke sini, terus ke sini. Oke, untuk surface tidak ada masalah sampai saat ini. Selanjutnya kita akan membuat lahan. Kita akan hide saja, lay off. Oke, kita akan fokus di dalam. Oke, kita simpan. Kita akan periksa lagi file untuk master, untuk desainnya, kontur, grading, dan rencana. Galian timbunan, blok 10x10. Bisa periksa galian dan timbunan. Continue. Kita kecilkan ini. Nah, yang akan dihitung adalah volume ini ketika volume yang ada di dalam kotak. Ini adalah volume desain. Ada elevasi notasi di sini, kita periksa. Oke. Ini ada tanda plus 1,8 plus 7,3 plus 11 plus 78 plus ini adalah elevasi dari lahan rencana yang akan dibuat. Pada posisi ini ada plus 56, 74, 92, 111, 129. Artinya selisih sekitar 20 meter jaraknya. Akan kita ukur. Apakah saya mengerti atau tidak, akan saya periksa dulu karena kenapa elevasinya berbedanya agak jauh, plus 05, 07. Oke, plus 1,8. Ada dua notasi elevasi, yang satu plus 78,9 plus ini plus 0,7, yang satu 56, ini plus 0,5. Saya periksa dulu dari sini ke sini, ini plus minus 0,5. Oke, maksudnya dari sini minus setengah meter ketemu ini, dari ini minus setengah meter tidak ketemu. 0,7 dikurangi dari 80 dikurangi 0,7 temu 7,8. Harusnya 79,2. Dari 78,2 dikurangi 0,6, 74. Oke, ini benar, mohon maaf, ini juga benar sepertinya. Kita hitung. Dari 80,4 dikurangi 78,2. 80,4 dikurangi 0,7, 79 tidak sama ini ya. Ini plus, ini minus, berarti 74 tambah 6, 74,8 ditambah 0,6 kol 74, ini saya 74,8 ditambah
0,6 75,4. Saya masih belum mengerti, akan saya konfirmasi mana elevasi yang dipakai. 0,9 0,4. Oke, kita akan ambil ini adalah elevasi existing, ini adalah elevasi desain. Apa ini plusnya volume? Plus 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5. Apa maksudnya? Delapan 84. Jadi pada border ini sudah dibikin kafling volume cluster total area pekerjaan galian, area galian pekerjaan di mana, volume sudah memperhitungkan pembentukan kafling 20 cm. Area volume kerjaan tanah cluster. Oke, kemungkinan satu cluster adalah satu area ini ya. Kita cek lagi arsiranya, ini adalah satu cluster. Ada kemungkinan seperti ini. Ini ada satu lagi di sini. Dihitung dengan rata-rata pergerakan konturnya, saya pikir. Tapi apakah statement saya benar atau salah, saya harus mengkonfirmasi ke pihak pemberi materi ini. Saya akan cek elevasinya. Kita bisa mengecek masing-masing dari grip ini. Ini namanya grip, satu buletan ini namanya grip. Kita bisa memastikan elevasinya di sini. Current vertex 1 kita bisa periksa 2, 3, yaitu yang ada tanda silangnya. Nomor satunya mana? Ini berarti nomor 1. Kalau saya maju lagi, ini nomor 2. Elevasinya adalah di sini. Elevasinya, yang saya agak heran kenapa elevasi ini tidak bergerak. Padahal seharusnya kalau untuk perhitungan volume galian dan timbunan, masing-masing dari vertex ini sudah otomatis menghasilkan elevasi. Mungkin konsultan sebelumnya atau desainer sebelumnya sudah membuat metode entah dengan CAD entah dengan manual. Tapi untuk melakukan recheck dari hasil data ini, kita harus berdiskusi dengan ownernya langsung. Saya akan coba di sini dulu. Satu kafling di sini. Ini terlalu lebar, ini terlalu lebar seperti ini. Terlalu lebar, ini seperti ini. Oke, kita akan coba satu area. Selanjutnya kita akan bawa ke sana berserta bloknya, berserta gridnya. Saya masih mempelajari apa maksudnya dari pekerjaan lahan ini. Apakah lahan elevasinya diukur berdasarkan boundary atau diukur berdasarkan grid ini, karena memang secara detail desain dan komunikasi kami jarang membuat pekerjaan yang sampai bertumpuk-tumpuk ini. Mungkin untuk orang-orang yang biasa berkecimpung di bidang perumahan, bahasa komunikasi dengan elevasi-elevasi yang berbeda seperti ini sudah mengerti maksudnya.
karena biasanya kami menyajikannya dalam bentuk legenda. Mungkin untuk warna putih ini maksud legendanya elevasi apa, warna biru ini elevasi apa, terus warna biru yang di dalam itu juga elevasi apa. Mungkin bisa diganti warnanya, mana existing dan mana desain, agar tidak membingungkan ketika melakukan cross check. Di sini kalau saya lihat warna hijau semua menyatakan minus, sedangkan warna biru menyatakan plus. Artinya apakah ada perbedaan elevasi ketika di sini adalah timbunan dan ketika di warna hijau ini adalah galian. Sebentar, saya akan cut sebentar. Saya akan berkomunikasi langsung dengan pemberi kerja. Mudah-mudahan belum tidur. Halo. Ternyata tidak bisa dihubungin, mungkin karena sudah malam. Dan Pak Tomo menggunakan telepon kantor, saya pikir. Baik, kita akan coba membuat analisa sendiri. Plus ini adalah plus elevasi dari elevasi sebelumnya. Yang saya heran kenapa di sini 19 meter, di sini 198. Apakah ini 19,8 atau 184? Ini plus 1,8, 184,1 plus 1,7 menjadi 204. Apakah ini 20,4? Ini 18,4 harusnya. Ini adalah 19,8. Kita akan mencoba di sini plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Dari kontur ini jadi tidak teratur. Saya akan ambil salah satu blok saja, akan coba membuat sedikit dari blok ini sampai ke blok ini, klaster ini, elevasinya hampir sama, mungkin konturnya hampir sama. Saya akan ambil, copy, edit, paste original koordinat. Nah, ini adalah, mohon maaf, ini adalah blok yang tadi dibuat. Kita bisa lihat elevasinya. Oke, saya akan membuat set boundary. Oke, create boundary, set boundary. Oke, kita ke hatch edit. Oke, create boundary, P, yes, oke. Nah, ini adalah boundary dari surface yang dibuat berdasarkan elevasi tertentu berkaitan dengan konturnya. Jadi pada lahan ini akan disetting pada elevasi tertentu. Dari lahan ini kita bisa membuat grading atau bisa langsung dijadikan bisa langsung dijadikan 3D poly atau 3D surface. Kalau saya mengacu pada angka-angka ini, plus 19 plus 2 plus 24 plus ini, oke. Saya akan ambil angka ini, copy,
memang cukup pelik karena kita mendeteksi pekerjaan yang dilakukan orang lain tanpa kita berkomunikasi secara lengkap dengan mereka sebelumnya, bagaimana prosesnya dan bagaimana histori dari pekerjaan ini. Saya akan ambil semua yang mendekati ini, plus 2,3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, oh bukan, ini ke sini plus 3,2 plus 2 plus 2. Dan saya tidak yakin bahwa pekerjaan sebelumnya dihitung secara cermat tanpa menggunakan background surface atau existing sebelumnya dan menambahkan elevasi pada surface sesudahnya. Dengan angka ini saya akan memeriksa dan membuat polyline dengan menambahkan di based coordinate, mendeteksi berapa existingnya. Ini adalah posisi di sini adalah plus 2 dari existing. Ini yang saya tebak dari angka-angka ini. Nah, bagaimana kita akan mendeteksi existing? Karena kita sudah punya surface, saya akan membuat cek dari posisi label surface-nya, yaitu dengan cara klik surface, add label, spot elevation. Saya cek di sini berapa EL. Nah, ini adalah label surface-nya ya. Saya klik di sini, ini adalah 28, 26, 26. Terus saya melakukan satu demi satu dan saya akan memeriksa seperti ini. Oke, karena ini sifatnya juga untuk latihan, saya tidak akan masuk ke sini karena terlalu padat dan terlalu rumit. Jadi saya akan menggunakan hanya di lokasi ini saja. Kita klik lagi, sudah, klik sudah, klik di sini juga. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat feature line. Saya akan break di sini ya, agar pekerjaan kita tidak sampai ke belakang. Kita akan hanya fokus di sini saja. Saya akan break di sini, ini akan break di sini. Selanjutnya ini akan saya close. BR di sini. Oke. Close. Nah, ini sekarang sudah menjadi tertutup. Kita akan abaikan yang di sini. Kita akan fokus di sini. Perhatikan yang ada tulisan EL adalah elevasi dari existing. Elevasi ini kalau saya klik di sini, saya rubah, dia akan berubah juga 28,74, 28,7 sesuai pada notasi existingnya berapa. Nah, kebetulan di sini 28,71. Kalau plus 2 artinya jadi 30,71. Di sini juga semua plus 2,4. Nah, memang harus telaten kalau kita melakukan revisi dan recheck terhadap pekerjaan orang lain. Nah, sebaiknya kita juga membuat, jika kita membuat area seperti ini, tidak boleh, kalau bisa tidak digeneralisir atau diacak elevasinya. Nah, kita bisa melakukan perencanaan dengan ketika ada kontur di sini, kita edit elevasinya. Spot elevation, saya cek di sini berapa? 29. Cek di sini berapa? 28. Artinya ini adalah perbedaan 1 meter pada lokasi ini. Kalau saya ini 28,7, 28,9, 28,2. Oh, maaf, ini berarti 28,2. Oke, ini ke sini, artinya ini akan miring ke sana. Ini 28,6, 28,15. Nah, ini ada kemungkinan dari sini dimiringkan semua ke sana sekitar
perbedaannya dengan persentase yang bervariasi. Saya cek 56 dibagi 1. 100 dibagi 1, 1%. Kalau 50 dibagi 1 berarti sekitar setengah persen atau 0,5%. Nah, ini menunjukkan 100 bagi 1 sama dengan 1%. Berarti kalau 50 dibagi 1, 50 dibagi 1, per 1 sama dengan 2%. 2%. Ini posisinya 2% atau iya 2%, 50. 25 1 berarti 4%. Nah, bagaimana kalau kita membuat platform seperti ini? Platform seperti ini kita akan membuat ini miring ke sana 1%. Kita membuat acuan dulu seperti ini. Dari konturnya juga kita bisa buat seperti ini, terus di copy ke sini, atau kita bisa membuat garis bantu. Garis bantu itu sifatnya seperti ini, 3D poly, kita buat garis bantu dulu dari sini. Sini. Nah, ini otomatis dia akan ujungnya akan 29 dan akhirnya akan 28. Jadi setiap ini kita buat garis bantu, setiap ini buat garis bantu. Jadi otomatis akan membagi dari seperti ini, dari ujung sebelah kiri lebih tinggi 1% dari sebelah kanan. Namun sesungguhnya itu tidak presisi 1% karena beberapa lokasi kita tidak buat tegak lurus. Kalau kita mau benar-benar membuat 1% persis sama, kita bisa membuat garis lurus seperti ini. Ini 29, elevasi 29. Kita offsetkan seperti ini 28. Selanjutnya dari sini kita buat garis. Saya pastikan dulu ini kita kasih 29. Selanjutnya kita kopikan 100 CO 100, ini 100 seperti ini, posisinya 100. Kalau mau 2%, kita tidak perlu 100 tapi 50 saja dengan perbedaan elevasi 150. Nah, ini acuannya. Kita kasih elevasi 28. Enter. Oke. Ketika saya tarik garis 3D poly dari titik sini menuju titik sini, oke, menuju ke titik sini, oke. Ini sudah menjadi 1% secara teratur. Bagaimanapun saya akan membuat garis ini. Nah, selanjutnya kita akan bawa ini, saya kopikan 50. Saya kopikan 50.
akan saya tambahkan 1 di sini sebelah kiri, CH 1 di sini menjadi 30, 30, 29, 28, ini 27. Ini kemiringan 2%. Nah, selanjutnya dari sini, karena saya hanya akan buat ini, saya akan buat 3D poly, 3D poly untuk sebagai platform acuan. Kemiringan kita miringkan menjadi 0,2% ke arah kanan. Klik di sini, saya close saja. Oh, maaf. Saya ulangi. 3D poly. 1, 2 langsung sama karena elevasinya sudah kita setting. 3, jangan sampai keliru ya, jangan sampai kelewat. 4 di sini. C, oke. Selanjutnya kita akan membuat platform di sini, memiringkan ke arah kanan dari kiri ke kanan sebanyak 2%. Oke, ini sebagai acuan saja. Saya akan buat platform surface. Ini adalah surface existing secara keseluruhan. Ini adalah surface untuk acuan platform kita akan kita buat. Kita akan namakan blok A. Kasih teks dulu. Ini kita akan namakan platform blok A. Oke, selanjutnya ini adalah garis bantu yang tadi sudah kita buat elevasinya, masing-masing dengan jarak 50 dengan perbedaan 1%, dengan perbedaan 1 elevasi 1. Artinya dari paling kiri ke kanan itu sebanyak 2% ke arah yang sama. Karena saya mengacu pada elevasi-elevasi yang dibuat oleh contoh ini. Selanjutnya, saya akan membuat surface baru namanya platform blok A 2%. Oke. Apa yang akan menjadikan platform ini yaitu sebuah brickland atau 3D poly, add, oke. Kita klik objeknya. Nah, ini sudah menjadi platform surface dari rencana kita, dan ini baru berupa platform, artinya adalah acuan. Bagaimana kalau saya cek platform ini elevasinya? Surface properties saya ganti. Oke, saya klik di sini add spot elevation. Nah, ini elevasinya 30. Sedangkan kalau saya klik di sini, kalau saya klik surface-nya yang ini, add spot elevation 29,67, berbeda ya antara platform dengan existing. Kalau ini adalah label existing, kalau ini adalah label platform. Oke, saya rubah. Oke, selanjutnya dari platform ini saya akan membuat namanya blok di dalam yang mengikuti kemiringan dari platform ini. Blok ini tidak perlu dibuat dari 3D poly, tapi kita bisa membuat dari polyline. Dan selanjutnya polyline ini akan kita buat jadi feature line, yang feature line ini akan menjadi elevasinya mengacu kepada platform tersebut. Saya ketik PL biasa, klik di sini, klik di sini, klik di sini, atau karena kebetulan ini sudah ada tanpa elevasi, akan saya cek apakah ini ada elevasi atau tidak. Polyline artinya ini tidak ada elevasi. Polyline ini akan saya buat dengan feature line. Grading, create feature line from object. Oke, saya klik di sini, enter. Set 1 namanya blok A. Blok A.
blok A, desain. Ini adalah desain dan elevasi final. Sedangkan yang tadi hanya acuan untuk membuat miring dan elevasinya untuk diikuti. Oke. Nah, ini elevasinya masih 0 semua. Lihat elevasi 0 0 0. Panjangnya bervariasi, dan elevasi yang dari desain ini kita akan buatkan menjadi mengacu ke elevasi platform blok A. Kita punya surface. Nah, surface existingnya kehapus. Mohon maaf, saya akan undo beberapa kali karena ada surface existing yang kehapus tadi. Tunggu, jadi Civil 3D mengakomodasi undo berkali-kali. Kalau saudara-saudara melakukan kesalahan, tinggal kita undo terus. Sekarang sudah ada lahan Sumarekon, sekarang platform juga sudah ada. Saya akan ulangi membuat feature line. Caranya grading, create feature line from object, klik objeknya, enter saja. Kita kasih nama feature FTR saja, maksudnya feature design blok A. Oke. Sudah. Sesudah itu, oke, kita cek elevasinya. Kita periksa elevasi dari feature line ini satu demi satu. Ternyata semua elevasinya 0 karena kita membuatnya dari polyline, jadi belum mengacu ke lokasi manapun. Nah, garis feature line ini kita akan membuat surface design atau platform design yang nanti akan volumenya otomatis kita gabungkan dengan surface existing. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus membuat elevasi-elevasi pada bentuk yang tidak teratur ini mengacu 1% kemiringan berdasarkan platform pertolongan atau platform bantuan dari blok A ini. Caranya itu klik feature line-nya. Saya simpan dulu takut hang. Klik feature line-nya. Kita klik di add to surface as brick line. Sorry, bukan. Feature line. Sebentar. Modify. Feature line properties. Apply feature line. Add surface as brick line. Feature line to surface as brick line. You can use brick line to define. Oke, bukan. Mana ya? Klik. Harusnya otomatis. Edit elevation. Edit. Add to surface as brick line. Harusnya ada elevasi. Add to surface as brick line. Oke. Exist. Oh, kita platform. Oke. Bukan. Add to surface as brick line. Bukan. Saya akan melakukan edit elevasi ini. Apply feature line. Elevasi. Ini ketemu. Elevation from surface namanya, feature design block A. Jadi yang diklik feature design block A, namanya klik elevation from surface. Jadi kita akan mengatur. Nah, kita lihat videonya, yaitu kita klik feature line, otomatis dia akan berdiri pada elevasi platform yang kita buat tadi, yang platform bantuan. Yaitu klik feature line,
otomatis icon berubah. Kita klik di sini, elevation from surface, klik. Nah, kita pilih mana yang mau dijadikan. Kalau kita pilih existing lahan Sumarekon, artinya feature line ini akan berdiri persis di atas lahan existing. Kalau kita pilih platform blok A 2%, ini akan pada posisi platform yang kita buat tadi. Oke. Selanjutnya select multiple, klik objeknya, klik kanan, enter. Oke, selanjutnya kita klik saja, kita periksa kembali elevation editor. Nah, semua dari masing-masing grip ini sudah ngikut ke platform dari bantuan tadi, surface bantuan yang kita jadikan menjadi platform blok A. Dan masing-masing 1% ke arah kanan. Hanya saja setiap titik ke titik mungkin persentasenya akan berbeda. Tapi dari ujung sini secara garis lurus dia akan berbeda 1% ke arah sebelah kanan. Nah, dari hasil ini saya akan membuat surface lagi, namanya surface design blok A. Kalau ini platform, ini adalah kotak di luarnya untuk bantuan. Kalau ini adalah surface design untuk blok A nya. Create surface design blok A. Oke. Nah, ini surface design blok A yang saya buat berdasarkan dari feature line ini. Yang feature line ini mengacu ke platform ini. Nah, selanjutnya kita bersihkan surface-nya sama dengan proses membersihkan yang sebelumnya. Kita akan set to back, yaitu kita hanya memakai border-border yang disediakan dari feature line, atau kita bisa membuat namanya boundary add, jadi agar kita pakai hanya titik terluarnya saja seperti ini. Jadi kita tidak perlu delete secara manual karena kita sudah punya bantuan garis feature line. Jadi kita secara otomatis bisa membuat boundary. Berbeda kalau kita memasukkan dari data point, ketika ada surface-nya tidak teratur, kita harus melakukan deleting satu demi satu. Nah, ini sudah jadi surface, kita akan periksa yaitu dengan object viewer. Nah, ini surface-nya dengan 1% ke arah kanan dan bervariasi pada titik-titiknya. Nah, dari surface ini kita bisa hitung volume. Jadi untuk satu pekerjaan platform saja kita bisa menghasilkan 4 surface. Jadi pertama existing lahannya, yang kedua platform untuk bantuan kita memiringkan dan membuat elevasi secara otomatis. Yang ketiga surface sendiri yang dibuat dari feature line. Nah, selanjutnya kita akan membuat surface volume. Surface volume yaitu thin volume surface. Selanjutnya di sini surface volume antara dalam kurung axis versus surface design blok A. Harus lengkap namanya karena nanti ketika kita punya banyak blok, kita harus mendefinisikan nama agar tidak salah. Base-nya kita ambil surface-nya existing, surface existing. Comparison-nya kita ambil surface design. Platform tidak kita gunakan, hanya sebagai alat bantu saja. Oke. Dan platformnya kita akan no display. No display, jadi kita tidak. Nah, tapi ketika kita merubah platform, otomatis elevasinya naik turun dari platform, otomatis surface design juga bisa berubah. Nah, selanjutnya saya akan periksa apakah titik-titik ini melambangkan tanda plus dari posisi volume. Kita bisa cek total volume dari area ini, yaitu di sini surface volume
surface properties, ke analisis, statistik, volume seperti ini, cut-nya 1, fill-nya 1, cut volumenya 51, fill volume 339. Artinya pada daerah ini dengan kondisi dimiringkan 1%, kebanyakan adalah fill. Nah, ketika kita geser, otomatis acuannya, kita geser platformnya, otomatis dia akan berubah sedikit-sedikit. Tapi pada dasarnya di sini akan ada penambahan. Kalau saya amati di sini adalah plus 2, plus 2,2, plus 2. Ini kemungkinan adalah elevasi tambahan dari pada konturnya, ditambahkan berapa meter gitu. Seperti itu. Kalau saya akan membuat label elevasi, saya akan hitung volumenya. Saya cek dari sini, klik surface-nya, add label, add surface volume, surface spot elevation, terus saya AZ cut red fill blue, basic square, add. Oke, saya coba sini plus 28. Yang muncul adalah dua delapan koma dua. Ini adalah plusnya, bukan volume ininya ya. 28,6. Ini 29,1. Ini adalah pertambahan elevasinya. Sedangkan kalau saya mau hitung jumlah volumenya, spot level koordinat, spot level and koordinat, spot level. Spot elevation on grid. Close. Saya akan hitung pertambahannya, yaitu 28. Elevasi sebelumnya. Kalau saya klik existing-nya, selanjutnya kita bisa melakukan cek pertambahan volumenya, yaitu dengan cara seperti ini, plus 2, plus 2, plus 2,4. Kita akan cek apakah hasil kita mendekati ini atau tidak. Mungkin karena metodenya yang berbeda, maka akan didapat hasil yang berbeda. Tapi caranya untuk melakukan desain, yaitu dengan pertama membuat platform, selanjutnya kita membuat feature line, selanjutnya kita melakukan perubahan elevasi dengan membuat elevasi ini berdasarkan pada surface, yaitu yang kita buat surface platform. Kalau kita mau melakukan desain ini pada elevasi existing dengan sama persis tingginya, dan kita hanya menyamakan pertambahan elevasinya, maka kita bisa melakukan elevasi grid. Maaf, ini agak harus saya hide dulu. No display. Ini surface aslinya. Nah, ini surface aslinya, surface design, no display. Oke, platformnya juga no display, axis lahan, dan ini sudah menjadi surface volume. Saya display order send to back. Oke. Nah, kita kembali ke feature line ini. Feature line ini kalau kita mau melakukan perubahan elevasi berdasarkan existing, maka tinggal pilih saja, kita pilih existing. Kalau kita mau melakukan berdasarkan elevasi platform yang sudah kita desain dan kita prediksi dengan kemiringan tertentu, maka kita bisa membuat surface platform dan mengacu dari border ini
kepada surface platform untuk tujuan dan elevasi tertentu serta kemiringan tertentu. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan label pertambahan elevasi dari existing ke desain itu, yaitu dengan menghidupkan surface volumenya. Karena volume ini dihitung berdasarkan perbandingan antara existing dan desain. Kita akan coba klik surface volumenya, add label, add spot elevation. Kita pilih spot elevation on grid, elevation AZ, cut and fill. Kita cek surface-nya, cek di sini. Oh sorry, bukan slope, spot elevation red and blue, add. (0,15) 0,2, ini 0,2, ini 2,0, mungkin ini maksudnya 2 meter, jadi pertambahannya 2 meter. Kalau ini pertambahannya 0,2 dari existing, ini 0,1, 0,3 minus, kalau ini berarti ada galian di situ, yaitu digali 0,01 dari existing, 0,07, 0,05, 0,4. Kenapa hasilnya tidak sama? Karena metodenya berbeda. Yang saya buat tadi adalah memproses, kita menggunakan platform. Saya akan membuat tujuannya yaitu miring ke sebelah kanan 1% semua. Sedangkan metode yang dipakai oleh desainer sebelumnya, saya kurang mengerti. Apa mungkin dia secara manual ditambahkan pada lokasi tertentu dengan elevasi tertentu dari existing. Nah, kalau kita mau mengangkat atau menurunkan volume secara bersamaan, kita hanya perlu merevisi dari surface design ini. Klik kanan, surface properties, kita bisa rising dan lowering surface-nya. Surface kita hidupkan saja boundary-nya. Border only, oke. Nah, kita send to back. Surface design block A. Oke, tidak kelihatan. Seperti ini surface. Oh, maaf, bukan surface desainnya. Kita border only. Kita bisa mau di platformnya, yaitu kita bisa menaikkan atau menurunkan platformnya, yang secara otomatis garis dari feature line ini juga akan berubah. Border only. Oke, ini adalah surface dari platform blok A. Kita bisa rising atau grab image, surface tool, crop, move tag, berarti 5 resolve, minimum distance bagi surface, take option, quick profile. Oh sorry, bukan di platformnya, tapi di feature line dari gambar ini, yaitu dengan elevation editor. Setelah kita mengacu ke existing ke platform A, kita bisa rising di sini secara bersamaan masing-masing ini, yaitu 1 meter lebih tinggi dari platform A misalnya. Kita coba klik di sini, berarti dia akan naik 29 secara serempak dan keseluruhan. Selanjutnya surface desainnya otomatis akan berubah dan volumenya juga akan berubah, yang mengakibatkan elevasi dan labelnya juga akan berubah. Ini sekarang 1,2 mendekati, kita rising lagi, berarti kira-kira masih kurang 0,8. Elevation editor kita ganti sini, isi 0,8. Oke, kita naikkan lagi 29,7. Ini jadi kuning, ini juga jadi kuning. Kita rebuild kembali. Nah, ini sekitar 1,2. Ini udah 0,9. Itu sekitar 1. Ini 0,9. Ini 1,5. Sudah mendekati, tapi memang tidak presisi karena metode yang dipakai untuk menggambar desain itu mungkin berbeda caranya. Kalau tadi metodenya yaitu kita membuat platform, selanjutnya kita miringkan ke sebelah kanan semua.
Begitu kira-kira untuk mengetahui dan membuat platform di lokasi perumahan dengan berbagai cara, dengan berbagai trik. Salah satunya yaitu mereferensikan garis feature line ke dalam platform bantuan yang kita buat untuk menghasilkan kemiringan tertentu. Dan volume ini tidak tertulis di tag, hanya saja kita bisa cek di sini. Statistik volume, kita lihat volumenya adjusted 21,83. Artinya posisi fill-nya sudah menurun, posisi cut-nya 0 sama sekali. Posisi fill-nya naik, posisi cut-nya 0 sama sekali. Artinya daerah ini akan kita uruk semua. Dan kira-kira seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin apabila ini bukan yang dimaksud, nanti akan kita coba ke materi berikutnya. Ini sebagai tambahan untuk beberapa peserta yang lain yang berkecimpung di dunia lahan, perumahan, atau pembentukan grading agar bisa menghitung volume. Studi kasus nomor 19. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika malam hari, selamat siang jika Bapak Ibu sedang menyaksikan saya di siang hari. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.